Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Kazimin Al-Ghais dengan NIM 1240 2012. Dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu langsung oleh Bunda Misdah. Jadi untuk pembahasan ke depan, saya akan membagi video ini menjadi 3 bagian, yaitu dengan pembahasan yang berbeda. Yang pertama, 4 prinsip supervisi. Dan yang kedua, fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Dan yang ketiga, hubungan monitoring, evaluasi dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Baik, kita langsung saja mulai pada bagian pertama, yaitu 4 prinsip supervisi. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa supervisi ini bukan tentang penghakiman ataupun mencari kesalahan yang ada pada seorang guru, akan tetapi supervisi ini dijalankan agar dapat meningkatkan kualitas guru. Kualitasnya itu seperti apa? Ya, seperti mungkin dari cara penyampaian dalam pembelajaran, penyampaian materi, ataupun pembawaan suasana kelas, yang pada intinya yaitu supervisi dilaksanakan agar membantu guru berkembang dan membuat proses pembelajaran itu lebih efektif. Itu supervisi. Nah, dengan itulah supervisi itu dijalankan memerlukan adanya sebuah prinsip-prinsip. Agar apa? Agar dalam proses berjalannya supervisi ini tidak disalahgunakan ataupun tidak melenceng dari tujuan yang sudah ditentukan dalam supervisi, gitu. Nah, jadi prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam supervisi itu yang pertama adalah prinsip demokratis. Nah, jadi terkait prinsip pertama yaitu demokratis, itu adalah bagaimana supervisi itu dilakukan dengan sikap menghargai dan juga terbuka ataupun tidak otoriter. Nah, dia itu tidak menuntut, habis itu juga setelah itu juga tidak menghakimi. Nah, dengan itu hubungan antara kedua belah pihak itu tidak merasa ada tuntutan begitu. Karena apa? Karena hubungan antara supervisor dan seorang guru itu layaknya sebagai partner. Nah, di mana supervisor itu memberi masukan terhadap guru jika ada kekurangan ataupun hal yang harus dibenahi, dan juga bagaimana guru ini bisa menerima masukan demi tercapai pembelajaran yang lebih efektif. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kepala sekolah yang menemukan metode pembelajaran yang dilakukan seorang guru ini merasa kurang tepat. Kurang tepat dalam artian apa? Ya, mungkin kurang efektif dalam pembelajaran ataupun kurang sesuai dengan visi misi lembaga pendidikan, begitu kan? Nah, dengan itu kepala sekolah itu tidak langsung menuntut guru itu dan juga menghakimi, akan tetapi mengajak diskusi, membuat obrolan itu terasa lebih terbuka. Nah, dengan itu maka terciptanyalah rasa tanggung jawab yang ikhlas dan tulus. Dengan itu segala masukan dari kepala sekolah yang diajukan oleh kepala sekolah kepada guru itu bisa diterima dengan lapang dada. Nah, dan tentunya masing-masing belah pihak juga sepakat bagaimana proses kedepannya itu dijalankan. Nah, setelah memahami prinsip pertama yaitu prinsip demokratis, nah yang kedua itu ada prinsip kooperatif. Nah, dari prinsip kooperatif ini artinya adalah bahwa semua pihak yang berada di dalam suatu lembaga pendidikan itu saling bekerja sama, baik dari supervisor kepada guru ataupun guru terhadap supervisor. Nah, yang pada intinya adalah semua lingkungan yang berperan dalam lembaga pendidikan itu saling bekerja sama. Nah, itu yang perlu diingat, gitu kan? Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada guru, misalnya guru memiliki pengalaman yang minim misalnya, lalu dia itu baru pada suatu lembaga pendidikan. Nah, lalu dia merasa memiliki kesulitan dalam menyusun RPP.
untuk menyesuaikan kepada kurikulum yang baru. Nah, di saat itu juga lingkungan di suatu lembaga pendidikan itu harus juga suportif agar membantu guru ini dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kurikulum, menyusun RPP dengan menyesuaikan kurikulum yang baru. Nah, seperti apa mungkin kepala sekolah menyusun kerja kelompok para guru gitu dalam menyusun RPP dengan menyesuaikan kurikulum yang baru gitu kan. Oke, kita lanjut pada prinsip ketiga, yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, pada prinsip ketiga ini intinya adalah bagaimana supervisi ini bisa membangun, memotivasi, dan memunculkan ide-ide baru ataupun ide-ide yang kreatif, yang dimana tentunya tidak membuat guru itu merasa terbebani ataupun merasa down. Nah, seperti apa? Seperti setelah observasi kelas misalnya. Setelah observasi kelas, supervisor ini tidak hanya berkata bahwa materi yang dibawa itu kurang ataupun atmosfer kelas ini misalnya agak kaku atau gimana, akan tetapi juga dia itu mengajukan alternatif. Bagaimana jika metode pembelajarannya itu tidak hanya sekedar ceramah, akan tetapi ditambahkan dengan misalnya diberikan permainan berbasis edukasi, ataupun juga setelah metode ceramah diajukan para pelajar itu untuk berdiskusi gitu. Nah, jadi pada intinya bagaimana supervisor ini tidak hanya menilai kegiatan pembelajaran yang terus terang ataupun pada intinya, tetapi bagaimana supervisor ini memberikan sebuah alternatif yang bisa memberikan kepada gurunya itu inspirasi yang kreatif, tidak hanya dikritik, akan tetapi memberikan inspirasi yang kreatif, memotivasi, membangun demi tercapainya pembelajaran yang efektif. Oke, kita lanjut pada prinsip yang terakhir, yaitu prinsip berkesinambungan. Nah, apa itu prinsip berkesinambungan? Prinsip berkesinambungan di sini adalah bahwa supervisi itu dilakukan tidak hanya sesekali saja, tidak hanya dilakukan sekali lalu selesai, akan tetapi juga supervisi ini perlu adanya berkelanjutan ataupun terus menerus. Karena apa? Karena dalam upaya untuk peningkatan kualitas guru demi tercapainya pembelajaran efektif itu butuh waktu dan juga butuh pemantauan. Terlebih adanya zaman yang terus berubah dan zaman yang terus maju ini, maka dalam proses supervisi ini perlu adanya ya mungkin penyesuaian juga melalui apa sih ya, melalui mungkin adanya evaluasi tambahan dan juga adanya pemantauan yang lebih ketat mungkin, karena demi mempertahankan ataupun menyelaraskan visi misi yang dibawa oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, lalu contoh seperti prinsip yang berkesinambungan ini seperti apa? Contohnya seperti kepala sekolah melakukan observasi awal, memberi masukan, guru mencoba perbaikan, lalu supervisor mengecek lagi progresnya. Nah, dengan ini proses peningkatan kualitas guru dari kegiatan supervisi ini maka dapat lebih terarah. Jadi tidak hanya tentang formalitas saja begitu. Nah, jadi itulah keempat prinsip dalam supervisi yang perlu diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, yang pertama tadi itu apa? Yang pertama adalah prinsip demokratis, yang kedua adalah prinsip kooperatif, dan yang ketiga prinsip konstruktif kreatif, dan yang keempat adalah prinsip berkesinambungan. Nah, dengan keempat prinsip ini itu saling membangun agar proses supervisi itu menjadi sebuah pembinaan yang lebih sehat dan tercapainya kualitas pembelajaran yang lebih bisa meningkat untuk tujuan yang akan dicapai dari suatu lembaga pendidikan. Oke, kita lanjut pada bagian kedua, yaitu kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa peran kepala sekolah dalam suatu lembaga pendidikan itu
dia itu tidak hanya sebagai pemimpin yang formal, seperti hanya mengawasi, hanya memerintah, tidak hanya kasarnya itu, tidak hanya sesantai itu begitu. Akan tetapi juga kepala sekolah itu bisa memiliki peran yang signifikan dalam proses administrasi dan juga supervisi. Nah, oleh karena itu kepala sekolah memiliki dua peran dalam lembaga pendidikan, yaitu satu adalah mengelola sistemnya dan yang kedua adalah membina orang-orangnya. Nah, yang pertama, peran yang pertama mengelola sistem, yaitu dia perlu peka terhadap bagaimana proses administrasi itu berjalan, bagaimana sistem yang ada di suatu lembaga pendidikan itu dapat berjalan dan sesuai arahan dari visi misi sekolah tersebut gitu. Lalu yang kedua, bagaimana dia membina, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian yang pertama, bagaimana kepala sekolah itu bisa menjadi supervisor yang dapat membina guru-gurunya, membina bawahan-bawahannya, agar entah itu demi tercapainya proses pembelajaran lebih efektif, ataupun juga bagaimana proses administrasi itu lebih efisien dan juga tepat arahannya gitu. Oke, jadi kepala sekolah sebagai administrator. Nah, sebagai administrator, kepala sekolah itu layaknya seperti manajer utama sekolah. Jadi dia ini memiliki pengaruh ataupun perlu untuk turut andil dalam memanajemen di suatu lembaga pendidikan. Nah, jadi fokusnya itu kepala sekolah sebagai administrator, fokusnya adalah pengaturan, pemetaan, dan juga penataan. Nah, jadi bagaimana dia itu bisa melihat bagaimana suatu lembaga pendidikan ini sistemnya berjalan, bagaimana tiap tahapnya itu telah terarah dan juga telah terkondisi. Nah, jadi tujuannya itu sederhana, kawan-kawan. Jadi kepala sekolah sebagai administrator itu tujuannya hanyalah memastikan semua komponen-komponen dalam sistem itu bisa berjalan dengan terarah dan juga terstruktur. Jadi beberapa tugas penting kepala sekolah sebagai administrator yaitu adalah mengatur kurikulum dan memastikan jadwal pembelajaran itu tertata, mengelola administrasi sekolah seperti data guru, siswa, keuangan, dan dokumen penting, dan juga mengatur sarana dan prasarana supaya pembelajaran itu tidak terganggu, dan juga mengkoordinasikan tata usaha dan staf pendukung. Nah, jadi kenapa hal-hal itu, tugas-tugas penting tadi itu penting? Karena dengan proses administrasi yang telah dijalankan itu dapat menghasilkan administrasi yang tertata, maka proses belajar mengajar itu bisa jadi lancar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jadwal yang sudah diatur, sudah teratur, dan juga buku pembelajaran yang sudah siap, dan juga data siswa yang sudah jelas. Lalu apalagi? Lalu kelas yang misalnya selalu tersedia. Nah, maka hal-hal kecil seperti itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di suatu lembaga tersebut, begitu. Nah, jadi pada intinya administrasi yang baik itu bisa menciptakan lingkungan yang stabil. Dengan lingkungan yang stabil, maka pencapaian tujuan di suatu lembaga itu dapat terlaksana dengan mudah. Oke, kita lanjut pada kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, kalau tadi kepala sekolah sebagai administrator itu adalah fokus pada sistemnya, menata dan mengatur. Nah, lalu pada kepala sekolah sebagai supervisor ini, kepala sekolah fokusnya adalah membina orangnya, fokusnya pada orangnya, khususnya guru. Nah, jadi
kepala sekolah sebagai supervisor ini dia tidak hanya mengawasi, akan tetapi juga membina, membimbing para guru agar proses pembelajaran yang dibawa itu bisa lebih meningkat, bisa terus meningkat. Lalu tugas kepala sekolah sebagai supervisor itu seperti apa? Nah, tugas kepala sekolah sebagai supervisor yaitu mengamati cara guru mengajar di kelas, memberikan masukan dan pembinaan setelah observasi, menyediakan pelatihan atau workshop bila diperlukan, dan juga dia mendorong inovasi metode pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran. Jadi hubungannya dengan efektivitas pembelajaran itu sudah sangat jelas, kawan-kawan. Jadi bagaimana kepala sekolah sebagai supervisor ini bisa membina dan membimbing para guru agar dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dan dengan itu juga otomatis para siswa bisa mengikuti proses pembelajaran berlangsung dan dapat mudah dipahami juga. Nah, dengan itu proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu bisa terlaksana secara efektif. Nah, jadi sekolah itu tidak hanya rapi secara administrasi, akan tetapi juga dia itu hidup secara akademis. Nah, jadi kawan-kawan bisa kita simpulkan ya bahwa peran kepala sekolah sebagai administrator itu bisa menjaga sistemnya, dan juga peran kepala sekolah sebagai supervisor itu bisa membina gurunya. Nah, jadi dengan sistem yang sudah rapi dan jelas, ditambah juga dengan kualitas guru yang terus meningkat, maka proses pembelajaran itu bisa terlaksana secara lebih terarah dan efektif, dan juga tujuan pendidikan itu bisa tercapai dengan mudah tentunya. Lalu kita sampai kepada bagian terakhir pada video kali ini, yaitu bagian ketiga, hubungan monitoring evaluasi dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Nah, jadi banyak yang beranggapan bahwa monitoring dan evaluasi itu hanyalah kegiatan formalitas, hanyalah kegiatan seperti memberi laporan, memberi checklist, hanya sampai di situ saja. Lalu kawan-kawan, jika kita amati dalam sistem pendidikan, monitoring dan evaluasi ini kita bisa ibaratkan sebagai GPS. Nah, sebagai GPS-nya sekolah. Jadi tanpa monitoring kita tidak tahu lokasi kita ini di mana, posisi kita di mana, tanpa monitoring. Lalu tanpa evaluasi kita juga tidak tahu kita ini sudah di mana. Maksudnya kita sudah sampai di mana? Apakah sudah sampai tujuan, atau sebenarnya kita ini sebenarnya masih belok-belok saja? Nah, lalu tanpa kedua hal ini, maka proses perencanaan untuk kedepannya itu pasti amburadul ataupun asal-asalan. Nah, dalam konteks 7 komponen sistem pendidikan, maka monitoring dan evaluasi ini dapat bekerja ibarat rantai-rantai yang saling terhubung, kawan-kawan. Nah, saling terhubung karena setiap komponen itu bisa dicek kondisinya, lalu hasilnya itu bisa dipakai untuk menentukan perencanaan pada tahap berikutnya. Nah, mari kita bahas satu persatu dengan cara yang sederhana. Oke, komponen yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Nah, dengan monitoring itu memastikan apakah kegiatan yang berjalan itu sesuai dengan arah tujuan atau tidak. Nah, lalu dengan evaluasi itu dia memastikan apakah kegiatan itu sudah tercapai tujuannya atau belum. Nah, dengan data inilah dapat ditentukan dengan perencanaan untuk tahap berikutnya, agar perencanaan-perencanaan yang akan dibentuk itu bisa lebih realistis dan terukur sesuai dengan kondisi pada saat itu juga. Lalu komponen yang kedua adalah peserta didik. Nah, monitoring itu mengamati perkembangan siswa melalui apa? Melalui motivasinya,
kehadirannya di kelas ataupun perilakunya. Lalu dengan evaluasi itu memberi gambaran hasil akademik ataupun non akademik begitu. Nah, dengan hasilnya nanti itu dipakai untuk apa? Untuk merencanakan program remedial, pengayaan ataupun juga pembinaan karakter. Lalu komponen yang ketiga yaitu pendidik dan tenaga pendidik. Nah, dengan monitoring itu dilakukan lewat supervisi, observasi kelas, dan penilaian kinerja seorang guru itu. Nah, lalu dengan evaluasi itu menunjukkan kekuatan ataupun kelemahan seorang guru. Nah, dengan dengan data-data itulah gitu kan, sekolah itu bisa menetapkan ataupun membuat suatu rencana program seperti program pelatihan, workshop, mentoring, dan rotasi tugas. Oke, lanjut kepada komponen keempat yaitu kurikulum. Nah, dengan monitoring itu dapat mengecek apakah kurikulum itu dilaksanakan sesuai standar. Lalu dengan evaluasi itu dapat melihat apakah kurikulum ini memiliki dampak yang efektif ataupun sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, lalu dengan data-data yang telah dikumpulkan, maka dapat melakukan ataupun suatu lembaga pendidikan itu dapat melakukan revisi ataupun adaptasi kurikulum atau penyusunan perangkat ajar mana yang lebih cocok. Lanjut kepada komponen yang kelima yaitu metode dan proses pembelajaran. Nah, monitoring itu melihat bagaimana guru itu mengajar dan juga bagaimana siswa itu merespon. Nah, lalu dengan evaluasi itu dapat menilai apakah metode yang telah digunakan itu bisa menghasilkan hasil belajar yang baik atau bukan. Nah, dengan informasi-informasi yang sederhana ini, informasi-informasi dasar ini dapat menjadi sebuah modal untuk menentukan perencanaan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan untuk ke depannya. Lanjut pada komponen keenam yaitu sarana dan prasarana. Nah, dengan monitoring itu bisa mengecek kondisi fasilitas seperti apa? Seperti perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, ataupun seperti semacam alat-alat teknologi lainnya. Nah, lalu dengan evaluasi itu dapat melihat apakah fasilitas-fasilitas yang telah digunakan ini benar-benar memberikan dampak yang efektif atau memberikan dampak yang signifikan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan informasi-informasi inilah sekolah itu dapat memiliki sebuah rencana atau dapat merencanakan sebuah anggaran perbaikan ataupun pengadaan baru ataupun prioritas penggunaan. Oke, lanjut kepada komponen yang terakhir yaitu komponen ketujuh, evaluasi pendidikan. Nah, dengan monitoring maka dapat memastikan proses evaluasi itu berjalan secara objektif dan sesuai prosedur tentunya. Nah, lalu dengan evaluasi maka itu dapat memberikan data mutu sekolah secara keseluruhan. Nah, dengan data-data inilah maka dapat menjadi sebuah fondasi utama dalam suatu lembaga pendidikan untuk perencanaan jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang lama begitu. Nah, jadi itulah hubungan antara monitoring dan evaluasi dalam perencanaan di ketujuh komponen dalam sistem pendidikan itu. Nah, jadi antara monitoring dan evaluasi ini sudah seperti siklus yang tidak akan terputus. Sebagaimana sudah diibaratkan awalnya kan, bahwa antara monitoring dan evaluasi dalam ketujuh komponen ini nih sudah seperti rantai yang terhubung. Nah, bagaimana nanti kita cek, kita nilai,
lalu kita rencanakan ulang. Nah, kalau siklus ini berjalan dengan baik di tiap komponennya itu, ketujuh komponennya itu, maka proses pendidikan itu bisa terus berkembang dan bisa berjalan dengan lebih efektif. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian, dan juga bila ada kesalahan kata ataupun ada kekeliruan itu mungkin bisa kita diskusikan dalam kolom komentar misalnya kan. Nah, mungkin sekian dari pembahasan saya pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.